Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Wadrasena Yusaprinotama dengan NIM 20240351007. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS saya untuk etika profesi, yaitu pengembangan karakter di kurikulum di Indonesia 2045. Saat ini saya akan membahas tentang situasi saat ini. Jadi saat ini tuh ada fenomena yang terjadi di Indonesia, yaitu banyaknya Gen Z yang menganggur. Menurut CNBC Indonesia tahun 2023, terungkap bahwa banyak perusahaan yang tidak menerima Gen Z ini karena mereka merasa bahwa Gen Z ini kurang disiplin dan banyak menuntut. Bisa dilihat bahwa situasi yang ada saat ini adalah masalah etika profesi dalam pekerjaan. Masalah etika ini berkaitan erat dengan pendidikan yang ada di sekolah, sebagaimana sekolah adalah tempat bagi anak untuk belajar mengenai etika selain di rumah. Selanjutnya, Indonesia Emas 2045. Program ini adalah program dari pemerintah dengan visi untuk Indonesia sebagai negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Dalam bidang pendidikan, salah satu targetnya adalah pembangunan manusia serta penguasaan iptek, yang merupakan pilar pertama dari 4 pilar dari visi abadi bangsa Indonesia yang ada di RPJPN. Hal ini dikutip dari dokumen rancangan akhir RPJPN 2025 hingga 2045 yang dirilis Bappenas pada Agustus 2023. Melihat kondisi generasi penerus bangsa yakni Gen Z yang mengalami banyak masalah keprofesionalan, tentu saja visi pilar pertama ini diperlukan untuk menangani masalah ini dan juga mencegah masalah ini terjadi lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia ini sudah memiliki niat dan tekad untuk membenahi kondisi pendidikan di Indonesia guna mensejahterakan masyarakatnya ke depannya. Selanjutnya, untuk sasarannya sendiri ini adalah kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini yang belum bisa membagi peran guru sebagai pengajar dan pendidik secara baik. Sehingga hal itu menyebabkan adanya perkembangan karakter pada anak yang kurang baik. Akhirnya, ini menyebabkan efek jangka panjang yaitu etika profesi buruk dalam dunia kerja. Sasaran saya sendiri ini adalah mengacu pada berita detik.com yaitu tentang keberhasilan negara Finlandia dalam kurikulumnya yang fokus pada pembangunan karakter anak sebagai manusia dan warga negara. Selanjutnya ada hambatan. Hambatan ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah banyaknya orang-orang yang tidak sesuai dalam lembaga pemerintahan dalam bidang pendidikan yang mengatur dan membuat kebijakan. Contohnya itu ada lulusan dokter, lulusan hukum, bahkan ada yang kerja di bidang real estate. Ini saya ambilnya dari DPR Komisi 10. Hal ini menjadikan pendidikan Indonesia ini menjadi tidak signifikan, gitu. Terus guru-guru yang kurang mengamalkan kode etik guru Indonesia menyebabkan pendidikan berjalan tidak sesuai pada normalnya. Terus guru-guru Indonesia kualitasnya itu tidak sama rata antara Pulau Jawa dan pulau di luar Jawa. Terus ada infrastruktur yang kurang memadai di beberapa tempat, terutama ada yang di luar Pulau Jawa. Terus ada dana transparan yang kita tuh nggak tahu dana transparannya itu manfaatnya apa dan penggunaannya itu buat apa. Jadi itu ada kemungkinan penyelewengan itu sangatlah tinggi. Selanjutnya untuk bantuannya sendiri juga ada beberapa. Yang pertama, pemerintah di sini itu sudah perhatian terkait masalah yang terjadi dalam kondisi pendidikan di Indonesia itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari apa yang saya katakan tadi tentang penyusunan RPJN yang memiliki visi terkait pendidikan di Indonesia. Selanjutnya ada perkembangan teknologi pendidikan yang mempermudah proses pembelajaran. Hal ini bisa dilihat dari saat COVID-19, di mana semua sekolah itu melakukan proses belajar mengajar secara daring. Terus ada masyarakat yang terbuka untuk perkembangan baik untuk budi pekerti anak-anak, dan orang tua yang peduli dan mendukung terhadap perkembangan karakter anak melalui pendidikan yang ada di sekolah. Jadi sudah ada rasa percaya di sini oleh orang tua, oleh karena itu tinggal melakukan pembenahan kurikulum saja. Selanjutnya ada tindakan. Tindakan juga ada beberapa. Yang pertama adalah membuat kurikulum di mana dapat membagi peran guru sebagai pengajar dan pendidik yang baik dan sesuai dengan kebutuhan psikologis anaknya pada usianya masing-masing. Tindakan ini tuh mengadaptasi kurikulum pendidikan Finlandia yang pada usia anak mementingkan perkembangan karakter anak dari segi moral dan etika daripada nilai akademik. Sehingga di sini guru Indonesia tuh menjadi pendidik pada usia anak, lalu saat mereka mulai masuk remaja itu, barulah mereka menjadi pengajar. Terus ada survei yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, guru, siswa, dan orang tua siswa, guna melihat jelas fakta dan
kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini dan mampu memberikan kurikulum yang sesuai dan tepat dengan yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Selanjutnya, itu pelatihan yang dilakukan untuk para guru-guru Indonesia, terutama yang tinggal di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Sehingga kualitas guru di Indonesia ini bisa sama rata. Terus, dana insentif itu yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang dialami oleh guru pada lokasi penugasannya. Semakin terpelosok dan tidak memadai, maka guru mendapatkan insentif yang lebih. Dengan mereka mendapatkan dana insentif ini, maka ada harapan bahwa mereka ini bisa mengajarkan secara maksimal kepada siswa-siswinya. Contoh dari dana insentif yang kurang adalah eh, Papua yang kekurangan guru pada 2024 ini diberitakan oleh Radio Republik Indonesia atau RRI. Terus dana yang transparan sehingga masyarakat bisa tahu penggunaan dan manfaatnya itu apa saja. Jadi ini tuh mengurangi potensi adanya korupsi untuk yang memiliki kuasa untuk memegang dana tersebut. Terus membuat kode etik menjadi suatu hal yang wajib dan ada sanksi bila melanggar hal tersebut. Jadi di sini tuh agar guru-guru itu menjadi pendidik dan pengajar yang baik. Di sini untuk kesimpulan saya sendiri adalah banyaknya pengangguran Gen Z ini tidak mutlak salah mereka saja, tetapi juga ada faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut. Salah satunya adalah pendidikan. Di sini pendidikan adalah tempat di mana seorang belajar etika dan moral yang baik. Tetapi karena kurikulum kita di sini Indonesia belum bisa membagi tugas guru dan sebagai pendidik dan pengajar yang baik, maka muncul efek jangka panjang yang negatif, yaitu pada keprofesionalisan Gen Z itu sendiri. Oleh karena itu, dibahas visi pendidikan dalam RPJPN agar pada 2045 eh, sudah ada pembenahan kurikulum Indonesia mengutamakan pembentukan karakter. Diharapkan dengan pembenahan kurikulum ini, maka generasi selanjutnya memiliki etika profesi yang baik, sehingga masalah ini sudah tidak ada dan tidak akan terjadi lagi ke depannya, sampai Indonesia emas 2045. Hal ini juga akan sesuai dengan Society 5.0. Terus, eh, di sini tuh juga hal ini tuh sesuai dengan kode etik guru-guru Indonesia. Yang pertama, profesionalisme, mendukung kebijakan pendidikan, dan juga eh, mendukung berjalannya proses pembelajaran. Sekian eh, presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih telah melihat presentasi saya.